Bayangkan, jika selama ini dunia hanya mengenal Indonesia sebagai negeri penghasil bahan mentah batu bara, sawit, karet, lalu tiba-tiba negara yang sama muncul sebagai penantang baru di industri teknologi tinggi. Inilah kisah yang sedang terjadi sekarang. Dari sebuah kota industri yang dulu jarang disorot, kereta-kereta modern buatan anak bangsa melaju menembus pasar internasional dan membuat peta kekuatan global mulai bergeser. Bagaimana Indonesia bisa melompat dari sekadar pasar menjadi produsen yang diperhitungkan, dan apa dampaknya bagi masa depan industri nasional? Di video ini, kita akan mengupas kebangkitan yang tidak banyak disadari, tetapi sedang bergerak cepat dan mengubah cara dunia memandang Indonesia. Produksi kereta api dalam negeri terus menunjukkan geliat yang semakin kuat. Dalam kurun waktu 1 tahun, PT Inka Persero Banyuwangi mampu menghasilkan hingga 100 unit kereta dengan dukungan teknologi modern yang terus berkembang. Dunia transportasi global belakangan benar-benar dikejutkan oleh kabar yang datang dari Indonesia. Selama puluhan tahun, negeri ini lebih dikenal sebagai pemasok bahan mentah dunia batu bara, kelapa sawit, karet, serta beragam komoditas alam lainnya menjadi wajah utama ekonomi nasional. Indonesia kerap dipandang sebagai negara yang kaya sumber daya, namun bukan sebagai kekuatan di bidang teknologi manufaktur. Kini, pandangan tersebut perlahan runtuh. Dari sektor yang selama ini dikuasai negara-negara maju, Indonesia tiba-tiba muncul sebagai pesaing yang tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Industri yang membuat dunia tercengang adalah perkeretapian. Selama puluhan tahun, sektor ini identik dengan dominasi teknologi tinggi dari Jepang dan Tiongkok. Kedua negara itu dikenal sebagai raksasa global dalam produksi kereta modern, mulai dari kereta berbasis komputer hingga sistem transportasi berkecepatan tinggi. Banyak negara bergantung pada teknologi mereka untuk membangun sistem transportasi massal yang efisien dan andal. Namun peta kekuatan itu kini mulai berubah. Indonesia tak lagi sekadar menjadi pasar atau pengguna. Indonesia mulai berdiri sebagai produsen yang diperhitungkan. Kereta api buatan Indonesia bukan hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi telah melintasi batas negara dan menembus pasar internasional yang terkenal sangat selektif. Negara-negara maju dengan standar keselamatan, kenyamanan, dan teknologi yang tinggi mulai melirik produk Indonesia. Ini bukan sekadar capaian ekonomi, melainkan simbol perubahan besar dalam kemampuan industri nasional. Keunggulan kereta buatan Indonesia bukan sekadar slogan promosi. Dari sisi teknis, kereta-kereta ini menawarkan kapasitas angkut besar, sistem operasional yang stabil, serta efisiensi energi yang semakin kompetitif. Di era transportasi modern yang menuntut efisiensi biaya sekaligus performa tinggi, kombinasi tersebut menjadi nilai jual yang sangat kuat. Banyak negara kini memandang Indonesia bukan lagi sebagai alternatif murah, melainkan sebagai mitra teknologi yang serius. Di balik transformasi besar ini, berdiri sebuah perusahaan yang menjadi motor utama kebangkitan industri kereta nasional, yaitu PT Industri Kereta Api atau INKA. Berbasis di Madiun, kota yang tidak terlalu besar, perusahaan ini berkembang dari produsen lokal menjadi pemain internasional. Dari pabrik di Jawa Timur, produk-produk kereta kini melaju di rel berbagai negara. Transformasi ini bukan proses instan, melainkan hasil puluhan tahun pengembangan teknologi, peningkatan kualitas produksi, dan strategi bisnis yang matang. Reputasi INKA dibangun melalui kombinasi kualitas dan efisiensi. Dalam berbagai tender internasional, perusahaan ini mampu bersaing bahkan mengalahkan produsen besar dunia. Bukan hanya karena harga yang kompetitif, tetapi karena performa produk yang terbukti andal. Keberhasilan tersebut mengubah cara pandang banyak negara terhadap industri manufaktur Indonesia. Jejak ekspor kereta Indonesia kini membentang luas. Negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, hingga Amerika Latin menjadi bagian dari peta perjalanan global kereta buatan Indonesia. Bahkan, negara maju seperti Singapura, Australia, dan Selandia Baru telah mempercayakan kebutuhan perkeretaapian mereka kepada produk Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas yang ditawarkan mampu memenuhi standar beragam dari negara berkembang hingga negara dengan regulasi paling ketat di dunia. Perjalanan ekspor Indonesia bermula dari langkah kecil. Pada pertengahan 1990-an, Thailand menjadi salah satu negara pertama yang menerima kereta buatan Indonesia. Pengiriman awal itu menjadi titik awal tumbuhnya kepercayaan internasional. Kerjasama tersebut kemudian berkembang dan bertahan selama bertahun-tahun. Kepercayaan yang diberikan mampu dijaga melalui kualitas produk yang konsisten. Filipina menjadi pasar penting lainnya. Negara ini berulang kali mempercayakan pengadaan kereta kepada Indonesia untuk memperkuat sistem transportasi publiknya. Kerjasama yang terus berlanjut membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi spesifikasi teknis di atas kertas, tetapi juga tuntutan operasional nyata di lapangan. Ekspansi Indonesia tidak berhenti di Asia. Benua Afrika menjadi wilayah strategis berikutnya.
Banyak negara di sana tengah membangun jaringan transportasi modern guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek jangka panjang yang melibatkan Indonesia membuka peluang besar bukan hanya dalam ekspor produk, tetapi juga dalam transfer teknologi dan pengembangan tenaga kerja. Di kawasan Asia Selatan, Bangladesh menjadi salah satu mitra penting. Negara ini menunjukkan bagaimana Indonesia mampu memenangkan tender internasional berskala besar. Ratusan unit kereta berhasil dikirim, memperkuat hubungan kerjasama bilateral sekaligus membuktikan daya saing global industri Indonesia. Di kawasan regional, Malaysia juga pernah menjadi tujuan ekspor. Produk yang dikirim memiliki kualitas setara dengan kereta yang digunakan di dalam negeri. Konsistensi standar ini menjadi salah satu alasan reputasi Indonesia terus meningkat di pasar internasional. Langkah Indonesia bahkan melampaui Asia dan Afrika. Di Amerika Latin, Bolivia menjadi salah satu tujuan ekspor penting. Nilai kontrak yang besar menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi bermain di pasar kecil, tetapi telah terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Keberhasilan menembus pasar global bukan semata soal perdagangan. Ini adalah perubahan identitas nasional dalam dunia industri. Indonesia tak lagi hanya dikenal sebagai penghasil bahan mentah. Indonesia mulai diakui sebagai produsen teknologi transportasi yang mampu bersaing di panggung internasional. Masa depan industri kereta Indonesia masih terbuka lebar. Kerjasama alih teknologi dengan berbagai negara maju terus berkembang. Inovasi desain, efisiensi energi, dan sistem keselamatan semakin ditingkatkan. Dukungan pemerintah serta kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi kokoh yang memperkuat langkah ke depan. Dari sebuah kota industri yang dahulu jarang disorot dunia, kereta buatan Indonesia kini melaju di berbagai belahan bumi. Dari rel Asia Tenggara hingga lintasan jauh di benua lain, produk anak bangsa menjadi bagian dari sistem transportasi modern dunia. Ini bukan hanya kisah tentang ekspor, tetapi tentang perubahan posisi Indonesia dalam peta industri global. Dunia kini memandang Indonesia dengan cara yang berbeda. Negara yang dulu dianggap sekadar penyedia sumber daya alam, kini berdiri sejajar dengan produsen teknologi transportasi global. Dari rel-rel baja yang membentang di berbagai negara, satu pesan semakin jelas. Kebangkitan industri Indonesia bukan lagi kemungkinan, melainkan kenyataan yang terus bergerak cepat menuju masa depan. Dari rel-rel baja yang membentang di berbagai penjuru dunia, satu hal kini semakin jelas. Indonesia tidak lagi berdiri di belakang sebagai penonton, tetapi melaju di depan sebagai pemain utama. Kebangkitan industri kereta nasional bukan sekadar cerita ekspor atau angka kontrak, melainkan simbol perubahan besar arah bangsa ini. Dari penghasil bahan mentah menjadi produsen teknologi transportasi yang diperhitungkan, langkah ini menunjukkan bahwa masa depan industri Indonesia sedang bergerak nyata. Jika transformasi ini terus dijaga dan dikembangkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan manufaktur yang benar-benar mengubah peta industri global.